Salah satu komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ada di depan saya, yakni Mbak Susila Ningtyas. Mbak Susi, sehat selalu? Ya. Alhamdulillah sehat. Iya, yang juga hari ini menjadi kepedulian concern adalah kondisi Barada Eliezer yang di bawah pengawasan LPSK, betul? Iya, betul. Sehat-sehat dan aman secara psikologis? Alhamdulillah sehat walafiat, aman dan psikologisnya sampai detik ini stabil dan masih semangat untuk mengungkap kejahatan ini. 24 jam diawasi oleh LPSK lewat kamera dan juga ada petugas yang nempel di sana. Betul. Artinya begini, bahwa ini adalah saksi kunci. Boleh saya katakan, dari kemarin Mbak Susi juga ikut dalam proses rekonstruksi di betul. 2 rumah yang mencerminkan atau mewakilkan 3 kejadian dari Magelang, Rumah Saguling, dan Rumah Duren 3. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah benar saat ini Barada Eliezer melawan 4 tersangka lainnya yang berbeda keterangan? Waduh, ini berat Mas ya. Ini penyidik yang tahu detailnya. Tapi karena kemarin saya lihat berlawanan 1 versus 4. Itu dia. Jadi memang terlihat seperti itu. Jadi memang ada perbedaan versi masing-masing tersangka. Dan kemudian mostly kemudian disimpulkan seperti itu. Anda orang hukum, pasti Anda juga intuisi dan pengetahuannya luar biasa untuk tahu bisa membaca hal tersebut. Dia paling muda dengan pangkat paling rendah, sementara ia melawan ada Jenderal Sambo dan juga Ibu Putri dan juga 2 seniornya yang lain yang sama ajudan. Ada kekhawatiran bisa jadi ia bisa mengubah lagi keterangannya. Mungkinkah itu? Bisa saja, itu mungkin terjadi. Bisa saja. Dan itu akan mempengaruhi sidang nanti. Betul, itu sebabnya kami tidak mau itu terjadi. Makanya kami kemudian melakukan pengamanan 24 jam dan pendampingan kepada Richard ini. Jadi kami sangat hati-hati betul, jangan sampai berubah keterangan dan dia tetap konsisten sehingga LPSK tetap bisa memberikan perlindungan. Saya boleh tanyakan soal informasi ini. Apakah itu bisa dijadikan sebagai acuan bahwa dia aman karena ada lingkup polisian dan dia membongkar petinggi polisi yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan berencana? Sebenarnya sih aman ya. Dia kan tersangka, jadi memang harus ditempatkan di tahanan. Nah, memang di tahanan Bareskrim kan. Nah, untuk menjamin keamanannya tersebut, maka LPSK melakukan pengamanan selama 24 jam ini. Jadi double ya? Ada lingkup kepolisian, betul. Ada LPSK yang 24 jam. Jadi kami bekerja, rahasia. LPSK? Iya. Yang lebih dari 1? Iya, yang pasti lebih dari 1, tapi kami tidak bisa sebutkan semuanya. Tapi memang kita kerjasama di dalam dengan teman-teman Bareskrim, karena kan dia masih di dalam tahanan Bareskrim. Apa pentingnya Barada Eliezer sebagai justice collaborator? Kan keterangan tersangka tidak seharusnya menjadi hal yang utama. Ada keterangan lain, saksi ahli, bukti-bukti yang lain. Betul. Kalau seandainya, tentu kita tidak mengharapkan, Barada Eliezer batal memberikan keterangan karena satu dan lain hal. Apakah karena ancaman? Ya tentu pasti LPSK berpikir ada kemungkinan misalnya dibunuh misalnya. Atau misalnya ia diberi tekanan oleh pihak luar yang kemudian mengubah keterangannya sebagai justice collaborator. Apa pentingnya seorang Barada Eliezer? Penting sekali, Mas. Jadi pertama yang mengungkap adanya kejahatan tindak pidana pembunuhan adalah dia. Gitu ya. Nah, karena selama ini kan yang kita ketahui baku tembak sebelumnya. Yang itu kalau tidak disampaikan oleh Richard bahwa ini adalah tindak pidana pembunuhan, maka mungkin penyelesaiannya internal Polri melalui propam atau kode etik dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian sangat penting Richard ini bersaksi. Nah, selebihnya memang yang namanya tersangka, terdakwa itu punya hak untuk menyangkal gitu ya. Tetapi kan dari keterangan Richard inilah awal dari terbukanya tabir kejahatan ini, sehingga LPSK berharap bahwa melalui kesaksian dan keterangan Richard ini, maka semakin menguatkan alat bukti yang lain sehingga terungkaplah kasus ini. Tanpa Richard Eliezer, ada potensi dakwaan untuk Sambo dan yang lain akan bebas? Potensi? Bisa saja begitu, tapi itu tadi kan harus dibuktikan dulu di pengadilan ya. Gitu. Itulah pentingnya kemudian kenapa Richard Eliezer dilindungi oleh LPSK. Ini termasuk kasus obstruction of justice-nya loh ya. Betul. Jadi bisa saja Richard itu akan menjadi saksi kunci karena untuk dia dianggap tahu. Betul ya. Di lokasi kejadian ketika kemudian dalam tanda kutip gengnya Sambo datang, dia ada dan lain sebagainya. Ada ancaman pembunuhan terhadap Richard Eliezer? Sampai detik ini sih belum ada. Cuman kan kami memperkirakan, menganalisis
pasti ada potensi. Ada potensi? Iya, bisa saja ada potensi seperti itu dengan berbagai macam cara ya. Bisa saja ancaman secara langsung, bisa saja ke keluarga, bisa saja juga yang tidak terduga. Ke keluarga maksudnya mempengaruhi keluarga untuk mengubah keterangan lagi? Bisa saja seperti itu. Itu potensi-potensi ancaman yang kami perhitungkan sebelumnya, sehingga itu kenapa kemudian kami urgent sekali memberikan perlindungan kepada Richard. Originalitas kesaksian Barada Eliezer saat ini dijaga oleh LPSK dan LPSK punya kewajiban untuk itu. Iya, betul. Oke. Nanti kita akan lihat, nggak tahu persidangannya kapan, mungkin 2 atau 3 minggu depan atau mungkin lebih, karena kasusnya dikatakan anatominya belum jelas oleh kejaksaan, sehingga ini akan kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Iya, betul. Termasuk juga bagaimana konstruksi kasusnya. Ini masih abu-abu. Apakah akan berakhir seperti kasus Marsinah dan juga kasus pembunuhan Munir yang banyak di antara para tersangkanya bebas? Jangan dong. Tentu ini tergantung dari konstruksi yang dibangun oleh penyidik dan juga penjagaan oleh LPSK. Betul. Akan originalitas dari yang bersangkutan Barada Eliezer. Terima kasih Mbak Susila Ningtyas, Komisioner Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan informasi di program ini. Terima kasih. Terima kasih Pak.